pembentukan belakangan ini gugus tugas nasional untuk local currency settlement, saya apresiasi memang itu harusnya meliputi atau melingkupi semua stakeholder di Indonesia dari ya tentu saja dari Bank Indonesia, terus dari OJK, dari kementerian terkait, dan juga para pelaku bisnis sementara perbankan. Sementara perbankan juga kita ada asosiasi namanya Appointed Cross Currency Dealer yang membantu fasilitasi untuk local currency settlement ini, Mbak Iva. Baru juga dibentuk asosiasinya, dan saya rasa ini akan lebih efektif lagi dengan kita lihat pembentukan gugus tugas ini melingkupi seluruh stakeholder di Indonesia. Tapi tidak lupa yang terutama adalah bagaimana membuat pelaku bisnis, yaitu eksporter, importer, ataupun investor antara katakanlah Indonesia dengan negara lain. Sebegitu jauh LCS sudah bekerja sama dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok ya. Nah itu kalau pelaku bisnis antara kedua negara itu sudah mau memakai kerangka LCS, harusnya itu lebih efektif mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian US dollar di pasar perdagangan paling nggak di Asia dulu lah. Jadi Oke. seharusnya bisa efektif jangka panjang, tapi memang makan waktu yang saya rasa seperti itu, Mbak Iva. Oke, kalau dari perkiraan begitu kira-kira berapa waktu sih sampai bisa betul-betul efektif untuk penggunaan LCS ini juga bisa mempertahankan nilai tukar rupiah? Kemudian juga tadi Anda katakan juga bahwa sebetulnya sudah dilakukan ataupun juga dengan beberapa negara begitu. Nah ini dengan adanya konflik geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, kira-kira apakah ini juga bisa Ya. menjadi satu tantangan begitu ya bagi Indonesia untuk melakukan LCS? Nah, menarik. Berkaitan dengan konflik di Ukraina dan Rusia, sebenarnya kan yang kita tahu adalah contohnya nih payment US dollar oleh Rusia di freeze. Terus kemudian aset Rusia dalam mata uang US dollar juga di freeze. Akibatnya Rusia akhirnya sebagai negara pengekspor oil dan gas yang terbesar ya, salah satu yang terbesar, juga meminta pembeli mereka juga membayar dalam mata uang rubel, Rusia rubel. Nah ini menarik, tidak dalam US dollar lagi. Sebenarnya konflik Rusia dan Ukraina ini juga bisa menciptakan sentimen untuk non dolar, memakai non dolar lah untuk transaksi perdagangan. Dan LCS sebenarnya mengadres hal itu. Berapa tahun saya nggak bisa gambarkan berapa tahun akan efektif, tapi yang pasti sejak LCS dicanangkan oleh Bank Indonesia 4-5 tahun lalu, transaksi dengan menggunakan kedua mata uang, misalnya Malaysian Ringgit dengan rupiah, terus juga CNY Yuan dengan rupiah itu udah makin banyak. Terus kemudian juga bank saya bekerja, UOB juga terlibat dalam memfasilitasi transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok dengan CNY rupiah. Jadi menarik sih sebenarnya, menurut saya begini, mungkin masih makan waktu, tapi sudah mulai, dan menurut saya sudah mulai itu merupakan awal yang baik. Oke, dari UOB sendiri sejauh ini seperti apa sih untuk peningkatan penggunaan LCS sendiri? Kami baru mulai yang tadi saya bilang Mbak Iva dengan yang CNY rupiah, dan itu nasabah-nasabah kami yang import dari Tiongkok makin banyak yang menggunakan penggunaan mata uang dengan CNY, jadi mereka bertransaksi CNY dengan rupiah. Cuman ya mungkin pihak bisnis antara Indonesia, kan tidak hanya Indonesia, pihak Cina juga harus ingin memakai mata uang CNY atau rupiah sebagai misalnya eksporter dari sana ataupun import dari Indonesia. Nah itu kalau makin banyak pelaku bisnis yang melihat kegunaan dengan menggunakan mata uang lokal, menurut saya akan terciptalah pasar falas CNY rupiah atau rupiah CNY, ataupun misalnya rupiah dengan Thai baht dan selanjutnya. Oke, nah dengan, mungkin dalam periode waktu yang cukup singkat begitu, mungkin bisa untuk evaluasi ataupun juga tantangan terkait dengan penggunaan LCA sendiri seperti apa? Mungkin dalam waktu, saya bisa bilang dalam waktu dekat, apakah LCS ini bisa membantu penguatan rupiah semacam itu, saya rasa itu masih ada waktu, masih akan memakan waktu sampai benar-benar LCS itu terpakai oleh pelaku bisnis di Indonesia dengan partner dagang di negara lain. Seperti itu Mbak Iva. Tapi yang tadi Oke. saya bilang, yang poinnya adalah sudah dimulai dan menurut saya itu awal yang baik. Oke.